Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bawah langit. Setelah Cimeng tiba, niat membunuh di matanya melonjak, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, berlutut sekarang, kursi ini hanya akan memenggal kepalamu, dan berjanji untuk menjaga sinarmu. Jiwa, sebaliknya. Tidak, hidup dan mati. Suyi langsung menyela. Merah Meng yang tertawa. Dia berhenti bicara dan menggosokkan kedua tangannya. Ledakan. Kemudian, Cimeng memegang pisau panjang di tangannya dan membunuhnya. Warisan tertinggi Istana Abadi Bixiao, pisau pembunuh guntur emas. Singa melawan kelinci dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dapat dilihat bahwa Cimeng tidak ceroboh dan tidak berniat memberi Shenmu kesempatan untuk berjuang. Beberapa Raja Abadi memiliki mata yang cerah. Hanya dengan beberapa tusukan, ia telah menunjukkan gaya lama Raja Abadi Cimeng yang menentukan. Di depan pisau ini, mata Suyi menyipit, tetapi lengkungan samar muncul di bibirnya. Jika di masa lalu, menghadapi pedang Raja Abadi yang menakutkan ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menggunakan kartunya untuk bertarung. Tapi sekarang, dia benar-benar abadi. Ketika dia menyadari kekuatan pisau ini saat ini, meskipun Suyi juga merasakan tekanan di wajahnya, dia tidak merasakan banyak ancaman. Dia menunjuk seperti pedang, sedikit di udara. Itu adalah pukulan yang meremehkan, tapi justru di atas pedang yang menggelegar yang menebas. Dentang. Suara tabrakan seperti retakan emas meledak. Gendang telinga tergelitik dan jantung bergetar. Penonton tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Diblokir. Xie Kuiyuan, Li Beiti, dan lainnya mengguncang hati mereka. Dia. Para makhluk abadi yang hadir melebarkan mata, seolah melihat keajaiban terjadi. Gongnan Feng, Weng Changfeng, Fei Zhen, para raja yang tiada taranya, juga tercengang. Dalam prediksi mereka, dengan kekuatan Suyi, dia mungkin bisa dengan enggan berurusan dengan Raja Abadi, tetapi itu hanya kesepakatan, dan dia ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Suyi akan menunjukkan kekuatan tirani seperti itu dalam pukulan pertama pertempuran. Dengan satu jari, Raja Abadi hancur berkeping-keping. Yang paling mengejutkan adalah Tang Yuyan, Tang Lingqi, dan Tang Jinhong. Alasannya sangat sederhana, karena hanya mereka bertiga yang tahu bahwa Suyi hari ini sama sekali bukan makhluk abadi yang tiada taraf. Ini menakutkan. Bahkan mereka tidak menyangka, Suyi dapat mencapai langkah ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Tercengang. Tidak diragukan lagi, Cimeng juga kaget. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Nada-nadanya terlihat sangat kecewa. Wajah Cimeng tenggelam, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Suyi. Mengapa Raja Abadi begitu kuat? Seperti raja di negeri dongeng. Sayangnya, dia bertemu Suyi. Seperti yang pernah dispekulasikan oleh Tian Xuanzi, setelah menjadi keabadian sejati di alam maya, tidaklah sulit untuk berurusan dengan Raja Abadi di tahap awal alam indah dengan Taoisme Suyi. Ledakan. Suyi melambaikan lengan bajunya, dan segenggam energi pedang muncul seperti air terjun energi pedang. Suyi kemudian melangkah maju, telapak tangannya seperti anjing laut, dan dia membanting ke udara. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Cimeng berteriak dengan suara rendah, gemetar sekuat tenaga. Pada akhirnya, meskipun dia menahan pukulan itu, sosoknya terguncang mundur selangkah, dan kekosongan di bawah kakinya runtuh dan runtuh. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menyapu dan menyebar, membuat banyak orang ketakutan. Dia mengguncang Raja Peri. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Ada seruan di lapangan, dan semua orang tidak percaya, dan dikejutkan oleh pemandangan ini. Bahkan para Raja Abadi itu tidak bisa tenang. Mereka melihatnya dengan sangat jelas, pertarungan head-to-head semacam ini sama sekali tidak mewah, pertarungan adalah seberapa kuat masing-masing. Hasilnya sungguh menggetarkan hati. Raja Abadi yang tak tertandingi, tetapi dalam konfrontasi satu lawan satu, dia mengguncang Raja Abadi. Ini terobosan. Cimeng juga memicu badai di hatinya. Inikah kekuatan yang dimiliki peri tak tertandingi?
Tapi dia sangat yakin bahwa Taoisme pihak lain pasti tidak mencapai tingkat Raja Abadi. Ini tampaknya sangat tidak normal, tetapi sebelum Chimeng bisa mengerti, Su Yi telah memanfaatkan situasi ini. Saya melihat jubahnya menonjol, lengan bajunya berkibar, dan dia melemparkan tinjunya untuk membunuh. Tapi kekuatan seperti itu menghancurkan bumi. Di bawah serangan ini, Raja Abadi Chimeng terus-menerus terguncang dan mundur beberapa puluh kaki berturut-turut. Bukan karena dia menunjukkan kelemahan, dan bukan karena dia tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ini membuat Chimeng geram, matanya terbelah, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Di mata publik, dia adalah Raja Abadi tetapi dipukuli habis-habisan oleh Raja Abadi, siapa yang tahan? Pada saat yang sama, Su Yi merasa hangat, merasakan semangat juang yang telah lama hilang, menderu dengan energi, dan penuh gairah. Ketika saya berada di dunia maya di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak bisa menekan Raja Peri seperti saya. Su Yi menghela nafas dengan emosi. Berbeda dari Dewa Alam Semesta, Dewa Sejati dari alam virtual, dan Dewa Tanah Suci, Raja Abadi yang menginjakkan kaki di negeri ajaib lebih menakutkan daripada yang terakhir. Di alam semesta, ada banyak orang yang membunuh makhluk abadi di alam maya di seluruh alam. Demikian pula, meskipun jarang melintasi alam dari alam maya untuk membunuh makhluk abadi alam suci, mereka juga dapat menemukan sejumlah kecil orang. Anda dapat melintasi alam dari alam suci untuk membunuh Raja Peri, tetapi itu hampir tidak pernah muncul. Bahkan tidak di buku-buku kuno itu. Alasannya adalah bahwa karakter di tingkat Raja Abadi, seperti seorang raja, memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk menguasai tiga alam teratas dari Dao Abadi. Di dunia peri sejak zaman kuno, selalu ada pepatah. Raja tidak bisa dipermalukan, dia akan mati. Kalimat ini ditujukan untuk karakter abadi di tiga alam teratas. Sekarang, hukum besi ini diakui di zaman kuno dan hari ini telah dilanggar oleh Su Yi sendiri. Selain itu, masih dipatahkan oleh kultivasi abadi sejati di tahap awal dunia virtual. Bagaimana Su Yi tidak merasa emosional? Dia tidak tahu apakah ada orang yang bisa melakukan ini di periode terpencil dan liar dari alam abadi. Tapi dia yakin bahwa setelah masa liar, sampai sekarang dalam hampir 1 juta tahun, tidak pernah ada orang seperti dirinya, yang hanya mengandalkan budidayanya sendiri dan tidak mengandalkan harta apapun. Kasus ini, mengalahkan Raja Abadi. Ledakan. Tembakan Su Yi menjadi semakin ganas, dan di antara pukulan, suara Dao terdengar keras, dan ada sikap berani dan tak tertandingi di dunia. Segera, Chimeng terluka, sepotong pakaian hancur, dan bahunya digosok oleh angin tinju yang ganas, sepotong daging terpotong, dan darah menyembur. Rao adalah karena dia memiliki kekuatan Raja Abadi untuk melindungi tubuhnya, dan dia terluka. Adegan itu menimbulkan sensasi di lapangan, dan mereka semua sangat terkejut. Bunuh. Tiba-tiba, Chimeng berteriak, dan napasnya tiba-tiba melonjak. Hantu binatang itu berukuran ribuan kaki, dengan 4 kuku seperti pilar batu, lurus seolah-olah hidup, garang dan perkasa. Ledakan. Su Yi meninjunya, tetapi terguncang oleh keterkejutannya. Memanfaatkan peluang ini, Chimeng mengambil peluang di lini pertama dan menembak satu demi satu. Saya melihat antara langit dan bumi, sosoknya bergerak ke samping, hantu binatang buas yang menakutkan terus menembak, kekuatan setiap pukulan menghancurkan kehampaan, mengguncang gunung dan sungai. Kekuatan semacam itu terlalu kuat. Kekuatan supernatural bawaan dari garis keturunan yang sebenarnya memang menakutkan. Dikombinasikan dengan kekuatan Raja Abadi Chimeng, kekuatan mereka menjadi berbeda dari sekarang. Ada bisikan Raja Peri. Untuk berurusan dengan makhluk abadi junior, Chimeng harus menggunakan kekuatan magis bawaan seperti itu, tidak ada yang perlu disyukuri. Yu Xianwang tampak murung. Kekuatan Su Yi terlalu menakutkan, membuat mereka Raja Abadi gemetar dan merasa tidak bisa dipercaya. Kali ini, dengan orang-orang seperti kita, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Tai Jiao Li Beiki berkata acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat mata banyak Raja Abadi berkedip.
Bukan karena mereka berpikiran sempit, tetapi mereka sangat jelas bahwa karena mereka telah membuat musuh dengan Su Yi, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah berjanji untuk tidak membiarkan Su Yi pergi hidup-hidup. Meskipun teknik menelan surga sejati itu kuat, bukan tidak mungkin untuk mematahkannya. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar di medan perang. Setelah itu, nyanyian pedang yang bersemangat dan jelas tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Guntur. Balikkan halaman ke bab berikutnya. Sikap Chimeng garang dan agresif. Sebelumnya, dia ditekan selangkah demi selangkah oleh seorang junior abadi, yang membuatnya kehilangan muka, dan dia penuh amarah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali situasinya, dan dia ingin segera menghancurkan tubuh Su Yi menjadi 10.000 keping. Bunuh. Chimeng minum seperti guntur. Kekuatan yang sombong membuat beberapa raja abadi terkesiap. Tapi saat ini, auman pedang bergema seperti ombak. Seperti angin dan guntur. Melihat jubah lengan Su Yi bergetar, pedang Qi melesat di antara tangan kanannya. Tapi ketika itu menyapu ke udara, kekuatan pedang yang menakutkan yang membuat semua orang di lapangan gemetar memenuhi langit dan bumi. Jangan mengeluh. Langit dan bumi pucat. Di bawah pedang ini, bahkan medan perang yang bergejolak dan kacau tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Seolah-olah dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Dan saat pedang melayang di udara, telapak tangan besar yang ditampar oleh bayangan hantu asli meledak seperti gelembung. Energi pedang tidak berkurang, dan itu seperti bambu yang patah. Ledakan. Suara retakan bergema. Dan pedang ini juga menyebabkan Chimeng menderita serangan balasan. Secara umum, dalam sekejap, wajahnya basah oleh keringat, dan wajahnya menjadi pucat. Penontonnya sangat sensasional. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pedang Su Yi. Dengan satu pedang, kekuatan supernatural bawaan dari Raja Abadi Chimeng dihancurkan, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Ini merongrong persepsi orang. Dia melanggar hukum besi dari zaman kuno hingga sekarang, dan menindas Raja Abadi. Gong Nanfeng bergumam, merasa tersesat. Pada awalnya, dia juga menganggap Su Yi sebagai karakter di alam yang sama, berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengungguli satu sama lain di masa depan. Tapi sekarang, dia sangat menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Su Yi. Perhatikan bahwa pertempuran ini telah berlangsung sampai sekarang, dan tampaknya ini adalah pertempuran nyata. Baik Su Yi maupun Chimeng tidak menggunakan benda asing. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, Su Yi mampu mengalahkan Raja Abadi, jadi bagaimana mungkin Gong Nanfeng tidak terkejut? Tidak hanya Gong Nanfeng, tetapi juga semua makhluk abadi yang hadir, mereka semua tercengang, dan pikiran mereka bergejolak. Adapun Raja Abadi yang hadir, wajah mereka menjadi curiga, dan alis mereka penuh dengan kehikmatan. Seorang Raja Abadi, yang sama sekali tidak ada di mata mereka, mampu menghancurkan merah dengan kejutan frontal. Siapa yang bisa percaya? Siapa yang bisa membayangkan? Bagus sekali. Bagaimana rekan Taois Sen bisa begitu kuat? Rahang Zuoyun hampir jatuh. Kali ini, dia tidak menggunakan monumen surga kekaisaran untuk menggunakan kekuatan aturan alam abadi, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri untuk melukai Raja Abadi secara serius. Tang Yuyan dan Tang Lingqi semuanya tersentak. Mereka masih tidak tahu, Su Yi telah melangkah ke alam maya dan sudah menjadi abadi sejati, dan tanpa sadar menganggap Su Yi sebagai alam semesta abadi. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, keduanya akan gemetar. Tidak ada alasan lain, karena lawan yang ditekan Su Yi kali ini adalah Raja Iblis yang sesungguhnya. Dalam keributan di antara penonton, Su Yi sudah melangkah ke langit dan menyerang Chimeng lagi. Sikapnya acuh tak acuh seperti biasanya, dan jubahnya berkibar. Karena dia mengenakan jubah yang ditenun dari sutra es surgawi, mustahil untuk melihat kultivasinya. Namun demikian, cara orang memandangnya telah berubah total. Hal kecil, apa menurutmu aku tidak bisa membantumu? Crimson mengaum. Rambutnya acak-acakan dan ekspresinya muram, dia tiba-tiba melemparkan tomahawk tajam dan menebas ke arah Su Yi dengan ganas. Kapak meteor. Ledakan. Di bawah kapak itu, tampaknya memiliki potensi untuk membuka dunia.
Saya harus mengatakan bahwa setelah menggunakan harta peri, kekuatan Cimeng jelas lebih kuat dari sebelumnya, dan itu menakutkan. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah setelah mengetahui kekuatannya, Suyi tidak lagi ingin bertarung, dan berencana untuk bertarung dengan cepat. Seperti kucing bermain tikus, jika sudah cukup, bunuh diri dan makan. Melihat Suyi tidak mundur, bergegas maju, ujung jari seperti membelai senar, bermain 9 kali berturut-turut. Setiap kali, mereka secara akurat memantul pada kapak meteor yang menebas wajahnya, dan suara tabrakan padat seperti drum yang dipukul bergema. Dentang, dentang, dentang. Setiap kali bertabrakan, kapak meteor bergetar hebat, dan hukum Raja Peri yang ditutupi kapak runtuh. Mesin udara akan segera dihancurkan. Ketika 9 ketukan berturut-turut berakhir. Bagaimanapun juga, kapak meteor tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan, dan terbang menjauh secara tiba-tiba. Cimeng tidak bisa menahan batuk seteguk darah lagi, wajahnya pucat, dan kekuatan pertahanan tingkat Raja Abadi akan runtuh. Dia tampak ngeri, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dalam pertempuran pembunuhan sebelumnya, lawan jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, tidak mungkin dia kalah begitu cepat setelah dia mengorbankan harta abadinya. Suyi mengambil kesempatan ini untuk meletakkan telapak tangan di dada Cimeng. Ledakan. Sekilas, terlihat seperti layang-layang dengan tali putus, dan jejak telapak tangan yang mengejutkan tenggelam di bagian dada. Ini. Semua orang tercengang. Sebelumnya, setelah Cimeng mengorbankan kapak meteor, orang-orang secara tidak sadar percaya bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan terbalik. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Suyi akan begitu kuat, menghancurkan harta peri merah dalam satu gerakan dan meledakkannya. Pada saat ini, Suyi tidak berhenti sama sekali, menggerakkan sosoknya, datang ke Cimeng, dan memotong ujung jarinya seperti pedang ke arah kepalanya. Berhenti. Suara keras terdengar. Lebih cepat dari suaranya, itu adalah pedang terbang, yang sepertinya keluar dari udara tipis. Pada saat Suyi ingin memotong merah, itu langsung menusuk Suyi di antara alisnya. Terlalu cepat. Rasanya seperti serangan yang direncanakan. Jika Suyi tidak berhenti, dia akan ditusuk oleh pedang ini. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat kritis ini, Suyi tidak melihat gerakan apapun. Pedang terbang yang akan segera ditebas oleh tangan kiri Suyi. Dentang. Pedang terbang itu merintih dan bergetar, dan melesat ke belakang. Suyi menebas pedang dengan tangan kanannya, dan langsung memenggal kepala Cimeng. Ini terlalu cepat. Banyak orang terlambat bereaksi ketika mereka mendekati tempat kejadian, hanya untuk melihat Suyi mengangkat pedangnya dan jatuh. Cimeng, Raja Iblis dari Istana Abadi Bixiao, kepalanya sudah di tanah, darah tumpah di Qingming. Baru ketika mereka bereaksi, mereka menyadari bahwa saat memenggal Raja Abadi, Suyi juga memblokir serangan yang bisa disebut pembunuhan. Semua ini membuat semua orang berkeringat dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Terlalu menakutkan, hidup dan mati dipisahkan dalam sekejap, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Ledakan. Mayat tanpa kepala Cimeng jatuh ke tanah, berubah menjadi kepala asli yang besar, darah mengalir seperti air terjun, membasahi tanah yang hancur. Semua orang gemetar, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Sebelumnya, seberapa kuat Raja Abadi Cimeng, ketika Suyi belum kembali, dia membuat pernyataan agresif, meminta Suyi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi sekarang, setelah pertempuran hebat, dia berada di tempat yang berbeda, minum dan membenci di tempat. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Waktu seakan berhenti pada saat ini. Seorang Raja Abadi dipenggal oleh seorang Raja Abadi. Ini tampak sangat tidak nyata, sangat luar biasa, bahkan Raja Abadi yang hadir pun tercengang. Langit dan bumi sudah mati, dan anginnya diam. Hanya ada darah kental di udara. Gambar ini ditakdirkan untuk tertanam dalam di benak setiap orang dan menjadi gambar yang tak terlupakan seumur hidup. Bahkan Raja Abadi yang tak tertandingi yang menentang langit dan sombong tidak akan berani memprovokasi Raja Abadi. Tapi sekarang, seorang Raja Abadi mati di tangan Raja Abadi. Dan, ketika sekarat, mereka tidak berdaya untuk melawan dan berjuang.
Dampak dari semua ini pada orang-orang terlalu besar. Sulit dipercaya bahwa Rao melihat itu terjadi dengan matanya sendiri. Dalam kehampaan, Su Yi berdiri di dekat kehampaan, jubahnya berkibar, tanpa cedera. Ya, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah terluka. Raja peri biasa di tahap awal negeri ajaib benar-benar tidak bisa membantuku. Su Yi berpikir dalam hati. Dalam pertempuran ini, dia secara kasar memperkirakan tingkat kekuatannya saat ini. Juga sangat jelas bahwa Cimeng hanya dapat dianggap sebagai raja peri biasa di tahap awal negeri ajaib, jauh dari sebanding dengan karakter tingkat atas di alam yang sama. Dalam ingatan Wang Ye, beberapa raja abadi teratas, pada tahap awal negeri ajaib, memiliki kekuatan yang luar biasa, cukup untuk membuat beberapa raja abadi yang lebih tua dikalahkan. Wang Ye, yang berada di tahap awal alam ajaib, seperti raja abadi yang tak tertandingi, dan dia juga membunuh lelaki tua itu di tahap selanjutnya alam ajaib di alam ini, yang disebut cabul. Namun, Su Yi tidak akan dibandingkan dengan Wang Ye di tingkat raja abadi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang abadi sejati di tahap awal dunia maya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Su Yi berbalik, matanya yang dalam bersinar dengan kilau dingin, dan dia melihat seseorang di kejauhan. Li Beiki, Raja Abadi Agama Tai. Pedang terbang yang tiba-tiba membunuhnya berasal dari orang ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.